Tali trol yang kusut menarik kapal penangkap ikan Antares, menyebabkan kapal itu miring ke kanan dan terbalik. Kapal selam menyeret kapal penangkap ikan yang terbalik itu di permukaan, hingga akhirnya menarik Antares ke bawah air dan tali traulnya putus. Firth of Clyde di Skotlandia Barat dulunya adalah daerah penangkapan ikan yang populer, terkenal karena kehidupan lautnya yang kaya. Akhirnya, penangkapan ikan dengan trol secara industri dilarang karena stok ikan utama mengalami penurunan drastis. Tetapi sebelumnya, antara 80 hingga 100 kapal troller beroperasi di perairan ini, biasanya kapal-kapal kecil dengan panjang antara 10 hingga 21 meter. Kapal-kapal ini menargetkan ikan yang hidup di dekat dasar laut, seperti ikan cod, haddock, whiting, dan pollock. Kapal penangkap ikan Antares yang dibangun pada tahun 1965 dan berbasis di Carradale adalah salah satu dari kapal-kapal troller ini. Kapal ini adalah kapal troller kayu tipe buritan dengan awak 4 orang, panjangnya sedikit lebih dari 17 meter dan lebarnya sekitar 3 meter, mampu berlayar hingga 8 knot. Pada bulan November 1990, Antares disiapkan untuk penangkapan ikan pelagis atau troll di perairan tengah. Menangkap ikan di Firth of Clyde sangat menguntungkan namun berbahaya, dengan perairan yang dalam, arus yang kuat, dan pasang surut yang rumit sehingga membutuhkan navigasi yang hati-hati. Wilayah ini juga merupakan area penting bagi Angkatan Laut Inggris. Pangkalan Angkatan Laut Kerajaan di Clyde di Faslane di Gareloch adalah pangkalan utama Angkatan Laut Kerajaan dan pusat armada kapal selam nuklir Inggris, termasuk beberapa yang dipersenjatai dengan rudal Trident. Pangkalan tersebut menampung beberapa skuadron kapal selam nuklir maupun diesel. Salah satunya adalah kapal selam serang kelas Trafalgar, HMS Trenchant yang membawa 120 awak. Trenchant adalah kapal selam bertenaga nuklir, panjangnya 82 meter, lebarnya 9 meter termasuk sirip kendalinya, dan kedalamannya 15 meter dari puncak menara komando hingga ke lunas. Pada tanggal 12 November 1990, HMS Trenchant meninggalkan pangkalan kapal selam Clyde di Faslane untuk bertugas sebagai kapal pelatihan bagi 6 siswa perwira yang mengikuti kursus komando kapal selam. Kursus ini yang dikenal sebagai kursus Perisher adalah program terberat Angkatan Laut untuk menguji apakah para perwira layak memimpin sebuah kapal selam. Sebelum setiap latihan, Kapten Trenchant menyerahkan kendali kepada komandan kursus yang disebut instruktur, yang kemudian memberikan komando kepada siswa yang sedang diuji. Selama setiap latihan, siswa menjalankan semua tugas komando sementara instruktur mengamati. Pada tanggal 17 November, setelah menyelesaikan fase pelatihan pertama antara Skotlandia dan Kepulauan Faroe, Trenchant memasuki Firth of Clyde untuk fase dekat pantai dengan 4 kandidat yang tersisa. Pada minggu malam tanggal 18 November, kapal penangkap ikan Antares meninggalkan Carradale untuk menangkap ikan di palung laut dalam di Bute Sound, timur laut Pulau Arran. Kru biasanya menangkap ikan dari Senin hingga Kamis dan pulang ke rumah pada akhir pekan, mengikuti aturan dari Scottish Office yang melarang penangkapan ikan di Lower Clyde dari pukul 6 sore hingga 12 malam pada hari Minggu. Bute Sound adalah daerah penangkapan ikan yang sibuk. Antares mengisi ruang penyimpanannya dan berlayar ke Largs di timur laut daerah penangkapan ikan untuk membongkar hasil tangkapannya. Pada pukul 17.30 tanggal 21 November, Antares meninggalkan Largs dan kembali menuju Bute Sound. Pada pukul 6 sore di Hunterston Channel, sebelah selatan Largs, Trenchant sedang menjalankan latihan di mana seorang siswa Perisher bertindak sebagai kapten tugas. Tugas siswa tersebut adalah operasi penanaman ranjau secara simulasi terhadap kapal permukaan HMS Charybdis. Pada saat yang sama, Antares mencapai palung dalam di Bute Sound, di mana 2 kapal penangkap ikan lainnya, Heroine dan Hercules III, sudah sedang memancing. Antares memasuki ujung selatan palung, melempar jaringnya di tenggara Heroine, dan mulai menarik jaring ke arah barat laut. Antares menggunakan jaring tarik besar di tengah air yang ditarik oleh 2 kabel baja panjang yang disebut warp untuk menangkap ikan yang bergerombol seperti ikan cod dan whiting. Setiap warp adalah kabel baja hampir 500 meter panjangnya yang dijalankan dari winch di dek melalui katrol atau penyangga di kedua sisi buritan. Kabel tersebut diberi tanda setiap 45 meter sehingga kapten dapat memperkirakan berapa banyak kabel yang telah dilepas berdasarkan kedalaman. Setiap warp terhubung ke troll door berbentuk persegi panjang yang berat atau outerboard yang berfungsi menahan jaring tetap terbuka secara horizontal. Bagian atas jaring lebih lebar daripada ujungnya,
sehingga ikan masuk ke bagian ekor. Saat menarik jaring dengan kecepatan 3 hingga 5 knot, hambatan air menciptakan tarikan beberapa ton yang dibagi antara kabel dan papan trol. Nahkoda mengontrol kedalaman dan lebar bukaan jaring dengan menggunakan winch hidrolik untuk menarik atau melepaskan kedua kabel secara merata. Antares memiliki braket buritan tengah yang menahan seluruh beban tarikan, bukan winch, sehingga mengurangi tekanan pada peralatan. Sistem ini bekerja seperti parasut besar di bawah air yang tetap terbuka oleh kabel baja dan pintu trol saat bergerak di tengah air. Saat menarik jaring, nahkoda Antares berbicara dengan nahkoda Heroin melalui radio VHF, mengatakan dia akan menarik ke utara, lalu berbelok di ujung jauh dan turun ke bawah untuk tidur, sementara salah satu kru lain mengambil alih. Proller pelagis di Butte Sound biasanya menarik jaring naik turun di sepanjang palung, hanya berbelok di ujung utara dan selatan rute. Untuk berbelok, nahkoda pertama-tama meningkatkan kecepatan hingga maju penuh, yang mengangkat jaring dari dasar laut. Kemudian, dia membelokkan kapal dengan tajam 90 derajat dan mempertahankan haluan itu sampai kelonggaran pada tali penarik habis dan ketegangan kembali ke alat tangkap trol. Bagian pertama dari manuver ini memakan waktu sekitar 4 menit. Selanjutnya, dia membelokkan kapal lagi sebesar 45 derajat, mempertahankan arah sampai alat tangkap kembali tegang, lalu melanjutkan dengan belokan terakhir 45 derajat. Untuk menyelesaikan putaran U180 derajat. Putaran penuh dari awal hingga akhir memakan waktu sekitar 15 menit. Saat membelok ke kanan, kedua tali penarik menjadi tegang di sisi kanan belakang kapal. Tali penarik luar, yang dalam hal ini adalah tali penarik kiri di sisi kiri, menanggung beban lebih besar dan pintu trolnya terangkat lebih tinggi di air sehingga tali penarik kiri berada lebih tinggi daripada yang kanan, hampir seperti pesawat yang miring ke kanan. Selama berbelok, jaring menyempit, membuat kedua tali penarik menjadi lebih dekat satu sama lain sehingga kru memperhatikan dengan saksama untuk memastikan tali-tali tersebut tidak saling bersilangan. Kapal penangkap ikan berada pada posisi paling rentan saat berbelok, jadi jurumudi tetap berada di anjungan untuk melakukan penyesuaian arah seiring berjalannya belokan. Sekitar pukul 22.30, anggota kru yang memegang kemudi menelpon istrinya untuk memberitahu bahwa mereka berada di balik Pulau Aran dan bahwa dia akan membangunkan kapten pada pukul 2.30 pagi. Ketiga kapal penangkap ikan terus menangkap ikan sepanjang malam tanpa ada kontak radio lebih lanjut. Di saluran Hunterston, kapal selam Trenchen menyelesaikan latihan penanaman ranjau dan bergerak ke selatan agar fregat Charybdis dapat mencari kapal selam tersebut dan agar Trenchen dapat berlatih manuver menghindar. Tahap ini melibatkan perubahan arah dan kecepatan yang sering untuk menghindari deteksi dan mencari kesempatan untuk menyerang Charybdis. Pada pukul 1 dini hari tanggal 22 November, terjadi pergantian jaga di pusat komando kapal selam, namun siswa yang sama tetap bertugas sebagai kapten jaga. Pada pukul 1.31 dini hari, Trenchen naik ke kedalaman periskop untuk menemukan Charybdis dalam rangka melakukan serangan simulasi. Siswa yang bertugas sebagai kapten jaga mengamati melalui periskop dan hanya melihat fregat di permukaan. Kemudian kapal selam itu menyelam kembali. Sonar adalah cara utama kapal selam mendeteksi kapal lain. Sonar beroperasi dalam dua mode, aktif dan pasif. Dalam mode aktif, kapal selam mengirimkan pulsa suara yang memantul dari objek dan kembali sebagai gema menunjukkan posisi mereka. Dalam mode pasif yang selalu aktif, kapal selam mendengarkan suara-suara dari kapal lain. Dari arah dan frekuensi suara, operator sonar yang terlatih dapat menilai jenis kapal dan jarak dari kapal selam. Sebagian besar suara kapal permukaan berasal dari baling-baling. Kapal besar memiliki baling-baling yang lebih lambat, sedangkan baling-baling kapal kecil berputar lebih cepat. Bahkan, kapal yang sedang diam pun terkadang dapat terdengar di bawah permukaan air jika mesin di kapal tersebut sedang berjalan. Tetapi kapal atau objek yang senyap tidak dapat dideteksi oleh sonar pasif. Trenchen membawa beberapa arai sonar untuk mendeteksi suara, mencegat transmisi dari kapal dan kapal selam, serta menerima sonar aktif dari kapal perang lain. Pada pukul 1.58 dini hari, sonar Trenchen menangkap kontak dekat sekitar 350 meter jauhnya saat kapal selam itu sedang menyelesaikan putaran 180 derajat ke kiri. Tepat sebelum pukul 2 pagi, instruktur mengakhiri latihan saat Trenchen berada pada jalur kompas 150 derajat, melaju dengan kecepatan 6 knot dan menyelam pada kedalaman 60 meter.
Setelah latihan selesai, Charybdis berbelok ke barat laut menuju Cork of Arran untuk bertemu dengan kapal selam lain HMS Otter yang sedang melakukan latihan serupa lebih jauh ke utara. Instruktur memberitahu Kapten Jaga untuk tetap berada di area tersebut dan bersiap menyerahkan komando kepada siswa berikutnya agar mereka dapat memulai latihan mereka sendiri dari posisi itu. Instruktur kemudian meninggalkan ruang kendali untuk melakukan evaluasi dengan kapten di ruang perwira. Pada pukul 2:04 dini hari, Kapten Jaga membelokkan kapal ke kanan, dan pada pukul 2:09 dini hari, Trenchen berlayar dengan arah kompas 315 derajat, masih dengan kecepatan 6 knot dan kedalaman 60 meter. 1 menit kemudian, 4 kontak muncul di sonar. Sonar pasif Trenchen mendeteksi 4 kontak. Kontak M01 diidentifikasi sebagai kapal Angkatan Laut Charybdis yang sedang menjauh. Kontak 03 dan 05 diklasifikasikan sebagai kapal nelayan, sementara kontak 45 dicatat sebagai kapal pengangkut, tetapi juga bisa merupakan kapal nelayan. Di permukaan, pengamat Charybdis melihat 2 kapal pukat melintas. Heroin menarik ke barat laut dan Antares menarik ke tenggara, berjarak sekitar 370 meter, berpapasan sisi kiri dengan sisi kiri. Pengendali sonar melaporkan, kontak 05 tepat di haluan kiri dengan arah 304 derajat. Ini berarti kapal nelayan tersebut tampak tepat di depan sisi kiri kapal selam. Yang tidak diketahui operator sonar adalah bahwa sumber suara itu bukan 1, melainkan 2 kapal, Antares dan Heroin. Arah mereka saling tumpang tindih di sonar pasif. Karena sonar pasif tidak memberikan jarak, kedua kapal pukat itu tampak sebagai 1 kapal yang berada di arah yang kurang lebih sama. Pada pukul 2:13 pagi, pengendali sonar melaporkan kontak 05 sebagai target yang bising dengan arah yang tetap. Arah yang tetap berarti arah dari kapal selam tidak berubah. Kapal itu bisa saja berjalan sejajar dengan kapal selam. Jaraknya bisa saja semakin jauh atau semakin dekat. Memiliki arah yang tetap membuat kru kapal selam tidak bisa menghitung jarak. Mereka tidak bisa mengetahui seberapa jauh kapal itu. Untuk menghitung jarak, mereka memiliki perintah tetap yang mengharuskan melakukan manuver pengukuran jarak. Mereka perlu mengubah haluan atau kecepatan untuk memaksa arah berubah, tapi mereka tidak mengubah haluan atau kecepatan mereka. Pada pukul 2:16 pagi, kontak 05 dilaporkan berada di arah 306 derajat, perlahan bergeser ke kanan dan menunjukkan 35 desibel pada alat pengukur kebisingan. Pada saat itu, Antares sedang berbelok seperti biasa ke ujung selatan jalur tarikannya, mempercepat laju untuk mengangkat jaringnya. Pada pukul 2:17 dini hari, arah kontak 05 berpindah dari 306 derajat ke 322 derajat. Suaranya semakin keras dan operator sonar melaporkan bahwa objek itu bergerak cepat ke kanan. Sementara Kapten Jaga menyerahkan tugas kepada siswa berikutnya yang akan menggantikannya, dia bereaksi terhadap laporan sonar tentang kontak dekat di sisi kanan kapal dan memerintahkan kemudi 15 derajat ke kiri, belok ke kiri. Kemudian dia menambah belokan itu hingga 30 derajat. Pada pukul 2:18 dini hari, Trenchen dengan haluan 300 derajat pada kompas dan kontak 05 dengan haluan 355 derajat pada kompas saling berpapasan dengan jarak permukaan minimum sekitar 180 meter. Di permukaan, penjaga-jaga Heroin melihat Antares berbelok ke kanan untuk memulai penarikan ke barat laut lagi. Lalu dia mengalihkan perhatiannya ke Hercules III yang sedang menarik ke arah tenggara. Di depan mereka, Kapten Jaga di Trenchen memerintahkan haluan baru 260 derajat. 45 detik kemudian, para perwira dan kru di ruang kendali Trenchen mendengar suara benturan dan gesekan logam saat kapal selam itu bertabrakan dengan Antares, jaring pukat, tali penarik, dan perangkat pembentang pukat. Tali penarik kanan yang kendur di sebelah kanan menyentuh lebih dulu, diikuti oleh tali penarik kiri yang kencang di sebelah kiri, yang tersangkut di sisi kanan Trenchen dan terjepit di bawah plat dasar Paristom, yaitu rumah sonar kecil di depan sirip. Dalam hitungan detik, tali penarik yang kusut menarik Antares ke kanan, membalikan kapal itu hingga terbalik. Air laut dengan cepat masuk melalui jendela rumah kemudi kanan yang terbuka. Trenchen menyeret kapal penangkap ikan yang terbalik itu di permukaan hingga kapal tersebut tertarik ke bawah air dan tali penariknya putus. Antares muncul kembali ke permukaan dalam keadaan terbalik, hanya bagian depan haluannya yang terlihat. Pengendali sonar segera melaporkan bahwa jaring pukat kemungkinan besar tersangkut.
Kapten jaga memberikan perintah untuk menghentikan mesin. Pada saat tabrakan, perwira navigasi mencatat posisi Trenchen di 55 derajat 39 menit dan 5 detik. Lintang utara 5 derajat 3 menit dan 3 detik bujur barat dengan perkiraan haluan antara 285 hingga 289 derajat. Perwira jaga memerintahkan awak kapal untuk bersiap kembali ke kedalaman periskop yang memulai prosedur standar bagi awak kapal. Semua orang tetap di pos masing-masing dan menunggu instruksi. 45 detik setelah tabrakan, instruktur dan Kapten Trenchen masuk ke ruang kendali setelah mendengar suara tersebut. Dan perwira navigasi memberi penjelasan kepada mereka tentang situasinya. Setelah penilaian cepat pada pukul 2.22 pagi, instruktur mengambil alih komando dari Kapten jaga dan memerintahkan maju perlahan dengan kecepatan 5 knot serta kemudi kiri 30 derajat yang membawa Trenchen ke haluan 090 derajat. Selama waktu ini kapal selam naik ke kedalaman 37 meter. Instruktur menunda naik ke permukaan sampai dia yakin tidak ada kapal permukaan di atas mereka. Kru memeriksa kontak permukaan dan mencoba menemukan kembali kontak 05, tetapi mereka tidak bisa melihatnya di sonar mereka. Sebelum Trenchen menstabilkan haluan pada derajat 090, operator di telepon bawah air menangkap suara yang digambarkan sebagai gangguan di laut, diikuti oleh suara dengungan baling-baling yang berputar yang hanya berlangsung 5 atau 6 detik, suara Antares tenggelam. Pada pukul 2.39 pagi, setelah bermanuver menjauh dari kemungkinan kontak permukaan, Trenchen naik ke kedalaman periskop. Instruktur itu memindai area dan melihat 2 kapal nelayan berdekatan, Heroine dan Hercules III, tetapi tidak ada tanda-tanda kontak lain yang dekat dengan kapal selam. Mereka menaikkan tiang radio mereka dan menghubungi Charybdis untuk menanyakan apakah ada kapal nelayan yang melaporkan masalah. Charybdis menjawab bahwa mereka tidak mendengar sesuatu yang tidak biasa. Instruktur itu kemudian menyerahkan kendali kembali kepada Kapten Trenchen untuk menyelesaikan proses naik ke permukaan. Di permukaan, penjaga-jaga kapal nelayan Heroine dan Nakoda Hercules III berbicara melalui VHF. Mereka tidak bisa melihat lampu Antares, juga tidak bisa melihat kapal itu di radar mereka. Mereka mengira kapal itu telah bergerak ke selatan keluar dari area tersebut dan melanjutkan penangkapan ikan. Cuaca tenang dengan angin ringan yang berubah-ubah, langit cerah, dan jarak pandang sekitar 7 mil laut. Suhu laut sekitar 11 derajat Celcius dan suhu udara sekitar 6 derajat Celcius. Tidak ada arus pasang surut yang signifikan di daerah tersebut. Pada pukul 2.52 pagi, Trenchen muncul ke permukaan di bawah komando kapten. Kru memeriksa kapal dan menemukan kawat dengan rantai yang melilit di sekitar peris dom kapal selam tersebut. Kawat tersebut membentang dari sisi kanan kapal, di mana rantai itu tertanam di plastik yang diperkuat kaca pada kubah tersebut. Kawat itu melingkari bagian depan kubah, masuk ke air di sisi kiri kapal dan tertarik ke belakang dengan tarikan kuat. Kru Trenchen menggunakan pemotong baut. Sebagian besar kawat dan jaring dipotong dan jatuh ke dasar laut. Sisa kawat dan rantai disimpan sebagai barang bukti. Instruktur itu menghubungi Charybdis lagi untuk menanyakan apakah ada sesuatu yang tidak biasa terlihat atau terdengar. Jawabannya negatif. Dia kemudian menyiarkan di VHF kanal 16 dan kanal lainnya memanggil 2 kapal penangkap ikan yang sebelumnya dia lihat di selatan Cumbres. Awak jaga Heroine mendengar panggilan itu tetapi mengabaikannya, mengira itu ditujukan untuk kapal lain karena Heroine sudah berada di utara Cumbres. Sekitar pukul 3.15 pagi, setelah tidak mendengar apapun di radio, instruktur itu melaporkan kejadian tersebut ke ruang operasi Fast Lane. Dia memberitahu mereka bahwa Trenchen bertabrakan dengan jaring troll, tetapi dia yakin kapal penangkap ikan yang terlibat dalam kejadian itu dalam keadaan aman. Pada pukul 4.10 pagi, ruang operasi Fast Lane meneruskan laporan tersebut ke Pusat Koordinasi Penyelamatan Laut, Clyde. Pusat Penyelamatan Clyde mencoba mendapatkan lebih banyak detail dan menyiarkan di saluran VHF 16 kepada semua kapal penangkap ikan di selatan Cumbres, tetapi tidak ada yang merespons. Pada pukul 4.15 pagi, petugas operasi Fast Lane menelpon Sekretaris Asosiasi Nelayan Clyde untuk melaporkan insiden tersebut. Trenchen tetap berada di permukaan, sementara kapten menilai situasinya. Salah satu dari 2 kapal penangkap ikan yang berada di dekatnya melintas dengan jarak dekat, tetapi kedua kapal tersebut tidak saling berhubungan. Pada pukul 5 pagi tepat, dengan kondisi permukaan yang tenang, tanpa sinyal bahaya, dan hanya kerusakan kecil, kapten memutuskan untuk melanjutkan latihan.
Mereka memberitahu Vaseline, lalu Trenchen menyelam dan melanjutkan operasi mereka. Kemudian pagi itu, Sekretaris Asosiasi Nelayan Clyde memeriksa pelabuhan-pelabuhan lokal untuk mencari kabar dari kapal yang terlibat, tetapi tidak ada yang mengetahui adanya insiden. Pada pukul 8.47 pagi, dia menelpon Pusat Penyelamatan Clyde lagi, mendesak mereka untuk mencari tahu kapal mana yang terlibat dan memastikan mereka selamat. Pusat Penyelamatan Clyde mulai menghubungi kapal-kapal penangkap ikan di daerah tersebut. Pada pukul 9.43 pagi, setelah berbicara dengan Kapten Heroin, mereka menyadari bahwa Antares mungkin hilang. Mereka mencoba menghubungi Antares, tetapi tidak mendapat respons. Mereka mencari di pelabuhan dan tidak menemukan apa-apa. Pusat Penyelamatan meminta Pangkalan Udara Angkatan Laut Kerajaan di Prestwick untuk mengirim helikopter guna mencari di daerah selatan Garrock Head. Pada pukul 10.57 pagi, sebuah helikopter melihat kotak-kotak ikan dan tumpahan minyak yang mendorong pencarian besar-besaran menggunakan helikopter lain, kapal penyelamat dari Lamlosh dan Trun, serta kapal-kapal nelayan setempat. Petugas penyelamat setempat menyusuri garis pantai dengan mobil untuk mencari siapapun atau apapun yang mungkin terdampar di bebatuan. Heroin dan Hercules 3 berhenti menangkap ikan, menarik jaring mereka dan ikut dalam pencarian. Sekitar pukul 12 siang, Trenchen kembali ke Vaseline setelah menyelesaikan latihan mereka. Kurang dari 1 jam sebelum sandar, kru mengetahui bahwa sebuah kapal nelayan hilang. Charybdis sedang menuju ke selatan setelah menyelesaikan latihannya bersama HMS Otter, lalu dipanggil kembali untuk membantu pencarian. Pada pukul 1.20 siang, Charybdis tiba di area tersebut dan mengambil alih sebagai koordinator di lokasi. Kapal nelayan Britania melaporkan adanya tumpahan minyak lagi. Heroin dan Hercules 3 menuju ke posisi itu untuk melakukan pencarian sonar terhadap Antares. Sekitar pukul 2 siang, mereka menemukan bangkai kapal baru di dasar laut pada posisi 55 derajat 39 menit 5 detik lintang utara, 5 derajat 3 menit 5 detik bujur barat. 30 menit kemudian, Charybdis menerima koordinat tersebut dan menandai lokasi itu dengan pelampung permukaan. Pencarian korban selamat di permukaan dan sepanjang garis pantai terus dilakukan dengan 40 kapal pencari dan penyelamat serta 33 kapal nelayan. Pada tanggal 23 November, kapal bantu maritim Kerajaan Toreador mengonfirmasi bangkai kapal tersebut sebagai Antares. Kapal itu terletak sekitar 150 meter di bawah permukaan air menghadap timur laut dan terbaring pada sisi kanan lambungnya. Hilangnya Antares adalah salah satu kasus yang paling terdokumentasi secara menyeluruh yang melibatkan kapal selam Angkatan Laut Kerajaan. Penyelidikan resmi menghasilkan serangkaian pedoman keselamatan yang sekarang berlaku untuk semua kapal selam Angkatan Laut Kerajaan dan kapal selam asing yang beroperasi di perairan Inggris. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa satu-satunya penyebab tabrakan adalah terjadinya kerusakan sebagian pada struktur dan standar penjagaan di atas kapal Trenchen. Antara tahun 1980 dan 1990, Marine Accident Investigation Branch dan Angkatan Laut Kerajaan mencatat lebih dari 15 insiden kapal selam yang tersangkut dengan jaring pukat. Sebagian besar berakhir dengan kerusakan peralatan dan bukan kehilangan nyawa atau kapal. 2 awak ditemukan di dalam bangkai kapal, 1 lagi ditemukan tepat di luar bangkai kapal, dan yang keempat ditemukan di jaring kapal pukat sekitar 5 bulan kemudian. Untuk menonton video bencana lainnya, klik video yang ada di layar sekarang.